tidak ada kaitannya dengan kasus agama atau politik. Itu kan pelanggaran protokol kesehatan. Dan setiap warga negara yang baik ya taati hukum. Jadi di negara ini tidak boleh orang itu melanggar hukum. Karena tidak ada yang istimewa. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan orang yang punya duit dan berpengaruh, kalau dia melanggar protokol kesehatan, ya harus dikenakan. Maka ini kan sebenarnya penindakan. Dan hukum jangan dipolitisasi dan jangan dibawa-bawa ke arah unsur sara. Patuhilah hukum, tegakkan hukum, dan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya kan kita bisa mengajukan banding. Nah, maka yang penting adalah kasus ini menjadi pembelajaran kita semua agar kita disiplin menaati protokol kesehatan. Emak-emak terobos penjagaan. Pas Pampres Jokowi sampai jatuh dari motor. Sika Kompas.tv. Beredar video viral di media sosial yang menunjukkan antusiasme warga di Sika, Nusa Tenggara Timur saat Presiden Jokowi berkunjung pada Selasa 23 Februari 2021. Warga termasuk sejumlah emak-emak menerobos penjagaan petugas. Mereka ingin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Penjagaan pun diterobos sampai dua pas pampres yang berada di samping mobil Presiden Jokowi jatuh dari motornya. Presiden Jokowi pun akhirnya sempat memberhentikan mobil dan menyapa warga. Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau food estate atau lembungan pasang di Sumba Tengah yang meresmikan bendungan Napun Kite di Sika. Walau satu warga mengaku dirinya sangat rindu melihat secara langsung Presiden Jokowi, kerinduan ini membuatnya rela berpanas-panasan di pinggir jalan menunggu Presiden Jokowi melintas. Saya sangat rindu ingin melihat dari dekat Bapak Presiden yang rendah hati. Saya harusnya masuk rumah sakit tapi saya ingin melihat Presiden. Ujar Emi Laka warga Sika pada Selasa 23 Februari 2021. Warga negara yang baik ya taati melanggar dan berpengaruh. Kalau dia melanggar protokol kesehatan ya harus dikenakan. Maka ini kan sebenarnya penindakan dan hukum jangan dipolitisasi dan jangan dibawa-bawa ke arah unsur sara. Patuhilah hukum, tegakkan hukum, dan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya kan kita bisa Fadlizon mengatakan, kerumunan Jokowi dianggap spontanitas, kerumunan HRS diganjar tersangka. Buntut kerumunan massa saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Selasa kemarin, menimbulkan pro dan kontra di saat RI sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Sejumlah tokoh pun turut mengomentari berbeda perlakuan saat kerumunan terjadi antara Presiden Jokowi di NTT dengan Muhammad Rizik Syihab di Petamburan yang dinilai tanpa prokes. Politisi Partai Gerindra Fadlizon pun mengkritisi kedatangan Jokowi yang memicu kerumunan massa. Kerumunan Jokowi dianggap spontanitas dan kerumunan HRS di Bogor diganjar tersangka. Menurutnya spontanitas seperti itu sulit dihindari dan itu pula yang terjadi dengan kedatangan Habib Rizik dan acara pernikahan putrinya di Petamburan. Fadli menyebut seharusnya kerumunan yang terjadi saat kedatangan Presiden Jokowi juga ditindak dengan begitu. Tidak ada standar ganda yang terjadi terkait dengan prokes. Kemudian Fadlizon juga menyoroti Presiden Jokowi yang menyambut spontanitas warga berkerumun di Maumere dengan berdiri sambil membuka kaca. Menurutnya langkah Jokowi itu bisa diartikan sebagai approval atas kerumunan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai kerumunan yang timbul saat Presiden Jokowi tiba di Maumere kemarin. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Bahmudin menjelaskan bahwa saat itu warga sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan. Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi pun menyapa masyarakat dari atap mobil. Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka sehingga dapat menyapa masyarakat sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena jika diperhatikan dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakan. Begitulah kata Bey Bahmudin. Giring kritik Anies, netizen mengatakan, Jawa Tengah banjir seminggu politikus PSI pada mingkem. PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesa menyoroti banjir yang melanda Jakarta dalam sepekan terakhir. Giring juga mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggapnya tidak mampu mengatasi banjir. Tulisan Giring itu pun viral di media sosial dan ramai dibahas warganet. Lebih dari 2.500 membahas nama vokalis band Niji itu. Akut @Sanda Hesti meminta Giring tidak menyalahkan pemimpin daerah yang mengalami banjir, sebab pemimpinan yang bertanggung jawab cuma satu, sementara yang merusak adalah banyak. #Giring, jangan salahin pimpinan lah, orang-orangnya sadar buang sampah kemana, kagak. Letak geografisnya, struktur tanah sekarang di Jakarta tuh gimana, penyerapan air dan lain-lain, yang memimpin satu, yang bertanggung jawab satu, yang rusak mah banyak. Begitulah komentarnya. Akun lain seperti @KangUsep77 meminta Giring belajar lebih dulu letak geografis Jakarta sebelum berkomentar. Mas Bro Giring, belajar dulu deh letak geografis Jakarta beserta RUTR-nya. Baru komentar, Anda mengelola partai kecil Anda sendiri aja belum mampu, apalagi Jakarta yang besar. Ingat Mas Bro, masyarakat Jakarta adalah masyarakat urban. Sementara akun dari @KangUsep menyatakan, bahwa kritik Giring juga sangat subjektif sebab banyak daerah lain yang mengalami banjir tetapi tidak disoroti oleh PSI. Lah, si Giring yang ngertiin subjektif kali ya. Pasca mengkritik si Giring tuh karena si Giring bilang Pak Anies nggak ngapa-ngapain dalam menangani banjir. Tuh DKI kena banjir dalam waktu nggak sampai 2 hari dah surut. Di wilayah lain mah berhari-hari kagak surut. Di Jateng sampai lebih seminggu. PSI pada mingkem. Viral kerumunan Jokowi di Nusa Tenggara Timur. Munarman minta melakukan hukum sama Habib Rizik Syihab. Jakarta, pendiri Front Persaudaraan Islam atau FPI baru Munar meminta aparat penegak hukum mengusut kasus kerumunan di Maumere, Nusa Tenggara Timur yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Munarman, aparat harus menegakkan hukum seperti layaknya kasus kerumunan yang menimpa Habib Rizik Syihab. Silakan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada Habib Rizik Syihab. Monggo, rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut. Ujar Munarman saat Tempo Rabu 24 Februari 2021. Munarman mengatakan proses kerumunan bersifat berlingkungan, sehingga proses hukumnya harus menunggu inisiatif aparat. Ia pun menantang aparat penegak hukum untuk mengusut kerumunan yang viral tersebut. Apalagi Munarman, pemerintah saat ini gencar memproklamarkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini bentuk yang tepat selalu untuk menegakkan keadilan dalam Munarman. Dalam video 30 detik yang viral itu nampak Presiden ada di dalam mobil.